Selamat pagi teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini. Jadi sebelum saya coba menarasikan untuk pembuatan video ini, saya minta maaf penampilan sekarang ini. Jadi rambut kemudian saya buka karena habis keramas dari sore tadi. Dan kalau sekarang saya lihat jam di Bali ini adalah jam 1 lebih 10 menit. Jadi saya rasa tetangga termasuk juga keluarga semuanya banyak sudah tidur. Saya masih begadang jam 1 pagi ini karena tadi sore istirahat sebentar 1 jam 9 sampai jam 10. Hari yang kita bangun untuk basuh muka, bikin kopi, duduk. Artinya tidak dapat melakukan suatu aktivitas seperti sering saya berbagi pengalaman pada channel ini, yaitu melakukan olahraga, apakah itu 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit. Karena cukup lumayan dari 2 hari yang lalu kita di Bali ada upacara hari raya, yaitu Hari Raya Saraswati. Nah, itulah yang alasan saya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, berbagi pengalaman, apakah itu dengan senam, melakukan olahraga, pukul samsa, ataupun yang lainnya. Ketika saya habis keramas, sekarang ini rambut sudah terurai, yang nggak terlalu lembab, ada suatu pikiran daripada duduk melamun, ya sebaiknya kita bikin video, pasang kamera, langsung berbicara kayak sekarang sambil rokokan dan juga minum kopi. Yang penting tujuannya dapat berbagi pengalaman hal-hal yang positif terhadap teman-teman. Ya semoga hal ini bermanfaat atau ada gunanya, yang tujuannya memberikan motivasi diri atau semangat kepada diri sendiri, ada keinginan berolahraga demi kesehatan. Pada video kali ini saya akan kasih judul Cipta Rasa Karsa. Jadi 3 kata yang saya rangkai menjadi satu, Cipta Rasa Karsa, dimana rangkaian kalimat ini tidak lain tujuannya hanya membangkitkan atau memberikan motivasi terhadap diri kita agar memandang sesuatu atau berpikiran sesuatu menurut hemat saya itu adalah menjadikan suatu motivasi. Cipta Rasa Karsa secara pemahaman saya dapat saya artikan, cipta adalah suatu daya penciptaan atau dari sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada. Dari konteks itu tentunya melalui satu proses. Ada proses yang dilakukan secara instan dan ada juga proses yang dilakukan cukup lumayan dengan durasi panjang. Itu suatu cipta atau segala sesuatu atau sesuatu yang ada itu berdasarkan suatu ciptaan dengan melalui satu proses. Rasa, saya lebih identik dalam narasi video ini adalah mengevaluasi diri. Dirasa sama dengan memprotek diri, memperhatikan diri kita, terutama khususnya pada suatu talent, skill atau kegemaran, sesuatu hal yang kita punya, tetapi memang benar keluar dari diri kita sendiri, artinya bukan dari meniru ataupun mencontoh. Ya, memang itu suatu penciptaan dari penalaran kita. Nah, sehingga sesuatu hal itu adalah, kalau saya katakan, talent. Nah, teman-teman pasti tahu ada istilahnya, seseorang mempunyai skill juru masak, ada membuat lukisan, ada
mempunyai skill bermain sepak bola, mempunyai skill sebagai bengkel, menjadi pengusaha, serta yang lainnya. Dia mempunyai talenta tersendiri. Ketika hal itu dilakukan, dia dengan tenang, dengan senang, berlaku sesuatu, tidak memaksakan diri. Dan satu contoh, ketika orang melakukan satu pekerjaan, ada seseorang yang begitu gampang dengan sepertinya tidak menunjukkan sesuatu namanya sukar, sulit, tetapi dia enak, enjoy dia lakukan. Walaupun itu sifatnya seperti Bali, namanya melakukan membuat suatu alat upacara, ada kelihatannya yang memang enak dia berbuat, apalagi cepat gitu bukannya, jadi enak, santai, itu keluar ekspresinya dari benar-benar dari suatu rasa dia, perasaan dia lakukan dengan cepat dan polos. Yang ketiga adalah karsa. Nah, karsa menurut pemahaman saya itu adalah kita lakukan aktivitas berbuat atau action gitu biasanya. Jadi cipta rasa karsa, sekali lagi inilah menurut pemahaman saya kata-kata yang saya bawakan untuk menjadikan rangkaian dalam memberikan motivasi. Cipta rasa karsa adalah menciptakan sesuatu hal yang belum ada atau tidak ada, keluar dari perasaan hobi kita ataupun ke pembawaan kita, dan kita lakukan. Cipta rasa karsa itu muncul dari usaha kita sendiri berdasarkan penalaran kita, logika, dan akhirnya orang lain akan menyebutnya, oh itu talentnya dia, oh itu dia adalah memang skillnya dia, oh itu adalah karakternya dia, dan sebagainya. Katakanlah melukis itu memang mungkin dia belajar sekolah dengan waktu yang singkat, cepat sekali dia bisa melakukan atau meniru apa yang disuruh oleh gurunya ataupun pembimbingnya. Malahan dia bisa menciptakan sesuatu sesuai dengan pikiran dia. Dia menggambar sesuatu, akhirnya orang lain menilai, oh hebat, oh bagus, dan sebagainya. Hasilnya memuaskan dan mendapatkan pujian orang banyak. Itu salah satu yang saya maksud, tiap orang mempunyai cipta rasa karsa. Nah, untuk motivasi diri dalam berolahraga sesuai dengan channel yang saya buat di usia-usia lanjut utamanya, sering saya katakan, dan banyak video yang saya telah post berbagi pengalaman kepada teman-teman usia lanjut agar tidak terobsesi oleh bahasa kita sudah tua, jadi kita sudah usia lanjut. Nah, kalau hal itu terus kita dengungkan, saya sudah tua, saya sudah umur 50, saya sudah berumur di atas 40 dan lainnya. Kalau pikiran itu dan ucapan kita sering mengutarakan, dan sampai kita hayati, oh saya sudah tua ini kan. Terus kalau melihat seseorang berolahraga dengan lari kencang, dengan mungkin body bagus dan sebagainya, kalau saya seumuran itu dulu memang ya, jadi kita bisa lari setengah menit itu sampai dengan kecepatan, dan juga enak sekali untuk melakukan keliling lapangan. Tapi sekarang saya sudah tua, sudah tidak mampu lagi, sudah malas lah, banyak kesibuk sebagainya. Itu salah satu contoh yang saya katakan. Kalau hal tersebut terus kita pelihara, nah kita selalu ingat, tidak kita lawan dengan motivasi cipta rasa karsa itu, kita akan drop di rasa keinginan untuk berolahraga, rasa keinginan untuk melakukan satu aktivitas yang sepertinya itu adalah sepatutnya itu positif, tetapi karena kita didoktrin atau kita sendiri yang memelihara pikiran itu, akhirnya menjadi motivasi kita untuk melangkah, untuk menjadikan karsa untuk berbuat hanya turun. Nah, inilah masa pikir teman-teman, inilah masa pikir. Kalau kita tidak
dari kita sendiri, membangkitkan diri, artinya berusaha mencoba evaluasi diri, introspeksi diri maksudnya. Ya siapa lagi, ya kita boleh diskusi sama teman, sama orang-orang mungkin yang menjadi figur, jadi public figure, atau udah melalui satu proses pengetahuan, membaca, mendengar, atau mencoba dan sebagainya. Dan akhirnya kita coba meniru atau mengambil hal yang positif itu, kita coba praktekkan, boleh-boleh saja. Tetapi sesuatu hal yang saya maksud dari cipta rasa karsa ini akan lebih murni, akan lebih melekat pada diri kita sendiri. Nah, sehingga kalau poin yang saya sampaikan ini, kita berusaha untuk menciptakan cipta rasa karsa kita sendiri, dan memang itu talent kita, memang itu adalah skillnya kita, dia akan melekat. Ini kan lebih bagus, dan inilah yang saya maksud ataupun yang ingin saya share kepada teman-teman untuk memperhatikan, membangkitkan, mencari, menciptakan cipta rasa tersebut. Sekarang adalah ilustrasi apa itu cipta rasa karsa. Menurut pemahaman saya sudah coba jelaskan. Kalaupun itu salah, mungkin yang benar cipta rasa karsa sesuai dengan Google, sesuai dengan pakar-pakar ilmu tentang itu, ya minta maaf saja. Saya boleh-boleh saja untuk mempunyai suatu pemahaman cipta rasa karsa. Ya semoga pemahaman saya itu tadi tidak terlalu jauh meleset dengan pengertian atau arti sebenarnya dari cipta rasa karsa tersebut. Oke, saya kembali ke poin itu. Ketika hal tersebut kita dapat rasakan, ciptakan, dan lakukan, itu akan sangat melekat. Saya akan ambil contoh yang mungkin tidak jauh lah. Saya sendiri. Saya ada keinginan, kalau boleh maaf saja, saya berani membuat channel video ini yang sampai sekarang 2021 bulan Agustus tanggal 30 itu sudah sampai mencapai 2200-an teman-teman. 2200 video saya sudah punya. Tanpa saya sadari dari tahun 2013 memang sudah membuat channel ini. Hanya saja memang tidak terfokus, orientasinya adalah uang, tidak terfokus membuat channel ataupun video-video yang saya unggah, saya post ke YouTube itu seperti kebanyakan orang menjadi YouTuber agar dapat yang menonton banyak, mendapat subscribe yang banyak, yang ujung-ujungnya pada akhirnya ke Google AdSense, terakhir adalah pendapatan untuk penghasilan. Ya, jadi minta maaf teman-teman biar nggak salah pemahaman. Artinya memang pembuatan channel ini awalnya seperti itu, tapi karena banyak sudah punya video 2200 dan semua video itu saya harus akui, saya harus sadari itu merupakan memang datang tercipta dari cipta rasa karsa yang apa yang saya katakan tadi. Saya mempunyai ide itu memang ada suatu keinginan, oke, sebaiknya saya post ke YouTube yang akhirnya akan menjadi suatu dokumen suatu saat dalam keadaan duduk, apalagi di suatu saat akan menjadi suatu kenangan terhadap keluarga kecil minimal, terutama kepada anak cucu ke depannya dan lain sebagainya. Kalaupun itu untuk publik, ya kalau berkenan, ya namanya YouTube, jadi skupnya adalah luas, orang bisa mengklik sesuatu kalau seandainya itu cocok sesuai dengan judul, sesuai dengan isinya, dia akan tonton, ya fine saja, oke saja. Nah akhirnya setelah ada video 2200 adalah saran teman-teman banyak datang untuk sebaiknya dimasukkan ke Google AdSense aja. Ya saya coba juga lah, ya cepat ada duitnya. Saya coba untuk masukin
karena memenuhi persyaratan jam tayang dan apalah nama lagi, berapa belas sudah memenuhi, udah keterima. Hitungan terakhir saya melihatnya ya paling tidak adalah, jadi apakah saya belum cek ke bank, itu saya lihatnya ada istilah dalam di Google Essential untuk pendapat tersebut, saya cek ada dana sekian pastinya. Nah, hal ini memang saya belum cek kebenaran kepastiannya ke bank. Tapi kembali ke poin ini, ketika channel ini saya buat ya karena memang ada, saya rasakan atau saya harus percaya diri, ada cita rasa karsa yang saya buat itu akan melekat, atau saya pastikan melekat pada diri saya. Seperti contoh, senang menggeluti suatu olahraga di Bali namanya pencaksilat. Dari SD sampai umur sekarang 59 tahun, teman-teman kerabat cukup lumayan sih. Ya, memang saya harus akui 59 tahun itu bukan usia muda, udah melewati usia setengah dari 100, jadi setengah dari yang dikatakan satu abad gitu loh, 59 tahun. Masih menikmati olahraga dengan melakukan pukulan samsa, olahraga yang cukup memerlukan ekstra tenaga dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa inilah, persilahkan untuk ya sekedar nonton barang setengah menit 1 menit ya silahkan. Jadi video-video yang saya bawakan itu, namun dengan rendah hati minta maaf sebesar-besarnya, semua video tersebut terbuat dari hanya modal HP, tidak menggunakan alat elektronik yang profesional, dan juga tidak ada tim, tidak ada teman ataupun tim pengambilan video dan sebagainya. Karena memang sendiri kita taruh, kita bereaksi mau olahraga melakukan pukulan yang sudah bagus, kita tambahkan musik suatu bukan ya, saya tambahkan dengan narasi di sekarang ini. Kembali ke channel tadi ya, saya buat channel, jadi saya berpikiran hal tersebut adalah positif, dapat kita lihat, kita bisa tonton, dan kalau itu bermanfaat kepada orang lain ya mungkin orang lain akan menonton dan sebagainya. Nah, sehingga setelah kita tahu menciptakan sesuatu, apa skill kita, apa kesenangan kita yang melekat pada diri, kita harus lakukan action, kita harus berbuat. Tidak baik menurut saya hanya berpikiran, berkata kesana kesini, dan akhirnya yang terakhir risalnya, ending itu adalah kita harus melakukan action. Actionnya adalah langsung melakukan apa yang kita pikirkan, contohnya menggambar, contohnya ada keinginan untuk bekerja ke arah yang lebih bagus dari pekerjaan sekarang, kayak ini bagus ya kita harus coba, tanpa harus dipikirkan begitu saja. Yang tentunya hasil dari action atau berkarsa dari cipta rasa karsa yang ketiga itu ya, kita ada suatu evaluasi. Nah, setelah video tersebut saya post jumlah 200, saya cerita di ending cerita dari membuat video itu seperti itu. Karena tambahnya juga saya membuat video itu ya cukup sederhana, dengan penggunaan HP saja pada waktu, dan saya gunakan waktu. Akhirnya terciptalah olahraga yang menurut hemat saya itu saya lakukan olahraga 3 menit, 5 menit, 10 menit, ataupun 15 menit menurut pengalaman dan yang apa yang saya rasakan, cipta rasa karsa tersebut sudah cukup bagi seumuran saya dengan melakukan 3 menit, 5 menit, 10 menit. Olahraga apakah itu ya, kembali dengan waktu yang sepertinya sudah cukup lumayan juga, sampai 19,5 menit saya sudah menarasikan video ini. Teman-teman bisa lihat atau bisa klik sebentar lah untuk video tersebut, apa senam tersebut. Senam yang kasih judul senam simple, termasuk juga olahraga terobos dan sebagainya. Nah, dengan olahraga seperti itu, setelah hasilnya memang keluar dari cipta rasa karsa yang saya gali,
tentunya hasil dari itu adalah saya harus katakan bermanfaat bagi saya. Saya tidak akan share sesuatu kalau memang itu tidak ada saya rasakan. Begitu yang kita maksud, teman-teman. Karena saya rasakan untuk melakukan olahraga dari SMP sampai sekarang udah umur 59 lagi sekali, itu ada manfaatnya. Paling tidak, jadi saya punya otot masih elastisitasnya memang secara sadar kita harus akui dari elastisitas otot dari usia-usia lebih muda kalau dibandingkan dengan sekarang agak berkurang ataupun berkurang. Namun ketika kita berbicara tentang olahraga di usia lanjut, ya paling tidak untuk menjaga kesehatan kita, apalagi suasana pandemi yang berkepanjangan seperti ini, untuk mempertahankan imun tubuh kita tetap positif, bagus, ataupun standar stabil begitulah. Teman-teman bisa lihat sekali lagi, bisa klik sebentar aja lah, jangan lama-lama untuk nonton video saya yang olahraga yang sangat ini dengan kesederhanaan tampil sebagainya. Nah, untuk yang sudah mulai ke ending video, untuk teman-teman seandainya kalau ada wifi di rumah dan teman-teman juga sendiri yang mengambil atau mencari wifi internetnya itulah, ataupun keluarga dari anak ataupun istri siapalah ada internet di rumah, sekarang tinggal menghitung waktu, punya waktu nggak untuk penggunaan internet. Nah, kalau untuk penggunaan internet, membuka Facebook, Instagram, nonton YouTube dan sebagainya, mungkin ada waktu. Tetapi di sini yang saya lebih tekankan pada share pengalaman ini adalah ada waktu kan untuk menciptakan sesuatu dari pikiran kita, menciptakan sesuatu yang hasilnya itu harapannya tentu melekat pada diri kita, yang bisa kita publikasikan, yang bisa kita videokan atau dokumentasikan. Contoh lagi, saya menciptakan satu gerakan senam yang sangat simpel yang sering saya lihat, yang melakukan gerakan jongkok sebentar, angkat yang terlalu tinggi, jongkok. Nah, itu saya sudah lakukan eksperimen atau percobaan berkali-kali dan ada manfaatnya terhadap diri kita, terhadap diri saya khususnya. Apalagi sampai saya mengatakan pernah sakit pinggang 1 tahun. Saya sudah datang ke fisioterapis selama hampir 6 bulan lebih, tapi sakit pinggangnya cukup durasinya panjang, 2 tahunan. Saya datang tentunya dengan biaya, tentunya dengan waktu dan perasaan yang namanya sakit pinggang. Kalau teman-teman pernah mengalami itu ya cukup lumayan psikologis sekali, pikiran kita jadi otot sumsum tulang itu semua sudah tidak ada rasa enaknya kalau udah sakit pinggang itu. Nah, saya ciptakan akhirnya ada rasa untuk karsanya itu untuk berbuat, cipta rasa karsa, rasanya sudah saya lakukan. Saya harus melakukan inilah, saya mencoba untuk gerakan itu senam inilah supaya sakit pinggang ini paling tidak bisa hilang, atau paling tidak bisa mengurangi. Tetapi ujung-ujungnya setiap saya sedikit pinggang seperti itu, saya lakukan itu cukup lah, pada akhirnya bisa hilang. Jadi ketika ada internet di rumah, ya sebaiknya kita gunakan. Nah, saya juga kenapa saya bisa gampang post video dalam sehari bisa 2 atau 3 video, yang tentunya teman-teman tahu juga untuk melakukan postingan ke YouTube, sosial media itu kan bukan biaya, tidak biasa dari pulsa, yaitu berupa internetan. Kebetulan di rumah saya menggunakan WiFi, anak-anak menggunakan WiFi, ya, saya bikin video, akhirnya kita post. Jadi cipta bahan untuk yang saya post tersebut sudah ada. Rasa kalau ini saya post manfaat ataupun kegunaannya, kalaupun ditonton sama teman kayaknya ada manfaatnya, itu 20 sudah kena. Yang terakhir, yang ketiga adalah karsa. Saya lakukan, saya post. Akhirnya nggak tahu juga
mungkin karena kebanyakan video yang saya posting, karena selalu mungkin muncul dari ribuan video-video yang datang, akhirnya namanya channel Ide Bagus Anom Ibi Anom Mustika muncul lagi yang mungkinnya tadi orang ataupun teman-teman lihat terus orang ini posting video saja tapi gambar kok jelek sekali gitu umpamanya, tapi saya penasaran. Nah setelah diklik ya nggak tahu juga lah, ini saya coba analisa saja. Nah, setelah klik lihat oke lah, mungkin satu saat pada akhirnya iseng dulu dan akhirnya klik akhirnya sampai subscribe terhadap channel saya walaupun dengan sederhana. Nah sebagai narasi terakhir teman-teman, saya berharap dengan kesederhanaan cara berbicara, cara menyampaikannya dengan media yang sangat sederhana hati, masih juga penampilan apalah semuanya pasti dengan kategori standar lah. Namun semua itu saya sadari, yang penting poin yang saya sampaikan dengan menurut seperti itu, tidak terlalu fokus, tidak profesional sih dalam artian untuk berbicara. Apa yang saya sampaikan itu paling tidak harapan saya teman-teman yang menonton melihat video ini semoga sama bisa menangkapnya atau bisa mempoinkan, menciptakan cipta rasa karsa dari diri sendiri yang akhirnya sesuatu talent yang melekat pada diri kita untuk mendokumentasikan agar lebih realistis. Tadi saya senang-senang karena data kita, saya dokumenkan diri, saya masukkan ke YouTube, saya berbuat untuk melakukan YouTube. Kalaupun itu pada akhirnya akan menjadi suatu hasil, apakah itu namanya sekarang pendapat dan sebagainya, ya syukur. Tetapi kalau tidak mempunyai skill sejauh namanya YouTuber, harus bersaing dengan sistem ini sistem itu, saya pikir seperti saya, paling tidak kita dokumentasikan aja lah, dokumentasikan cipta rasa karsa yang kita dapatkan dari diri sendiri, yang melekat dari diri sendiri. Kita post saja, bukan anggap simpan saja, karena satu saat itu akan ada manfaatnya. Ada gunanya. Sambil duduk kita ngopi, sambil ada waktu luang ya kita buka, di samping kita berkaca, kita tahu diri kita, tahu dari tadinya, dari umur 25 jadi otot-otot masih kencang, jadi muka masih segar, masih fresh, kulit masih kencang dan sebagainya. Sekarang sudah umur 59 ya, saya sudah rambut memutih, sudah gigi sudah agak mulai muka sudah mulai berubah, tidak lagi harus kumpal begitu, mulai perubahan. Tapi semua itu mesti kita tidak bisa melawan kodrat, itu memang sudah Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa untuk melakukan proses-proses tersebut. Harapan kita, karena kita dikasih pikiran atau logika oleh Tuhan yang Maha Kuasa, paling tidak kita harus melogikakan diri. Kita berdoa agar diberikan kesehatan, tapi kita berusaha untuk menjadikan diri kita sehat. Jadi kita berusaha untuk menjadikan diri kita sehat, harus melalui satu usaha. Usaha tersebut ditempuh salah satu diantaranya dengan menggunakan membangkitkan diri melalui cipta rasa karsa tersendiri untuk diri kita, akhirnya menjadi melekat. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, semoga ada manfaatnya. Dan minta maaf sekali lagi, dengan kerenah hati saya sampaikan bahwasanya tayangan video termasuk juga penampilan dan lain sebagainya, semuanya dalam standar kategori dinilai sangat rendah. Namun semua tersebut saya hanya berpikir untuk berbagi hal yang positif terhadap teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Salam Rahayu.